Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilian Epti Wahyuni dari SMK Negeri 1 Punggelan, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Banjarnegara. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi yang berisi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari modul 1.1 adalah pendidikan sebagai proses menuntun. Menuntun yang dimaksud adalah mendampingi, mengantarkan, dan membersamai anak dengan segala kodrat yang dimilikinya sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga perlu disesuaikan dengan konteks sosio-kultural masing-masing daerah. Konteks sosio-kultural berfungsi untuk menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih sama, agar dapat memperbaiki tingkah lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang ketiga, pendidikan perlu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti lingkungan tempat anak berada. Pendidikan untuk anak di daerah pegunungan tentu akan berbeda dengan pendidikan untuk anak di daerah pantai. Kodrat zaman berarti zaman di mana anak sedang belajar. Pendidikan saat ini menekankan pada penguasaan keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreativitas, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Kesimpulan terakhir adalah pendidikan yang berhamba pada anak. Pendidikan hendaknya mengutamakan kepentingan anak, memperhatikan minat, kebutuhan, dan kemampuan anak. Pendidik berusaha untuk menghadirkan pembelajaran yang menggali motivasi anak untuk belajar, sehingga anak dapat menjadi pembelajar sejati. Refleksi modul 1.1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Menurut saya, siswa yang berhasil adalah siswa yang mendapatkan nilai bagus, mengumpulkan tugas tepat waktu, serta ketuntasan hanya berdasarkan pada aspek kognitif. Sedangkan pembelajaran yang saya lakukan hanya mengutamakan pada ketercapaian materi atau kompetensi, sehingga yang terjadi hanyalah transfer pengetahuan. Anak hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga seringkali saya merasa gagal jika banyak siswa tidak mencapai KKM yang telah ditentukan. Setelah mempelajari modul 1.1, yang mulai berubah adalah cara pandang saya terhadap murid, bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki keunikan, kompetensi, dan ketertarikan sendiri-sendiri, sehingga pendidik harus bisa memfasilitasi mereka agar mampu mencapai tujuan pembelajaran melalui proses yang menyenangkan. Murid sebagai subjek pembelajar yang memiliki beragam ide untuk dieksplor, sehingga peran pendidik adalah sebagai fasilitator, memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid agar dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, pendidik perlu memahami karakteristik murid karena setiap murid itu unik. Pendidik hendaknya mendidik anak dengan penuh kesabaran dan ketulusan agar murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Yang akan saya terapkan agar kelas dapat mencerminkan pemikiran PKD adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan dan menggali motivasi murid untuk belajar. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai kodrat zamannya, serta saya perlu memahami karakter dan latar belakang murid serta menjaga komunikasi dengan orang tua murid. Saya juga ingin menjadi guru yang menuntun, bukan menuntut, yaitu memberi arahan dan tuntunan kepada murid agar dapat mencapai tujuan
tujuan belajarnya melalui proses pembelajaran yang menyenangkan dan bahagia. Merdeka belajar, merdeka mengajar. Segala perilaku, perkataan, dan perbuatan guru menjadi teladan bagi murid, baik di dalam maupun di luar kelas. Saya ingin menjadi pendidik yang dirindukan kehadirannya di kelas. Sekian kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Semoga dapat bermanfaat dan menjadikan inspirasi. Saya Aprilian Epti Wahyuni dari SMK Negeri 1 Penggelan. Terima kasih. Salam dan bahagia.